Di setiap langkah kami berjanji menjadi cahaya di dunia yang terus berlari, menjadi inspirasi di tengah tantangan. Kami adalah calon guru penggerak harapan. Dengan ilmu di dada dan tekad yang kuat, kami bangkit berdiri menuju masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Ipit. Assalamualaikum Bu Ipit. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Bet. Alhamdulillah baik Bu Bet. Cuma saya agak ada yang mau saya bicarakan sama Bu Bet. Kira-kira Bu Bet punya waktu enggak untuk kita berbicara atau berbincang? Apa yang bisa saya bantu Bu? Alhamdulillah sekarang ini saya punya waktu. Jadi dari pembicaraan kita nanti, apa yang Ibu harapkan dari hasil perbincangan kita nanti? Begini Bu Bet, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami terkait dengan keadaan anak saya di dalam kelas. Oh begitu ya Bu Ipit. Baiklah Bu Ipit, emangnya persoalan apa yang sedang Ibu Ipit hadapi di dalam kelas Bu Ipit? Begini Bu Bet, anak-anak yang saya bimbing, yang saya bina itu ketika dalam pembelajaran mereka ada yang sering mengantuk. Ini yang saya lihat ini yang sering mengantuk ini ada dua orang ini Bu Bet. Jadi dalam pembelajaran itu mereka mengantuk dan memang tidur mereka dengan pulas di dalam kelas. Baik Bu Ipit. Jadi persoalan yang Bu Ipit hadapi, ada dua orang siswa Bu Ipit yang mengantuk saat proses pembelajaran, tidak hanya sekedar mengantuk tapi pulas sampai pembelajaran selesai. Seperti itu ya Bu Ipit? Iya Bu Bet, mereka pulas sekali tidurnya. Ya, kira-kira Bu Pit, apakah sudah Ibu Pit telusuri mengapa mereka melakukan hal tersebut? Saya sudah menghampiri anak tersebut waktu di dalam kelas dan saya coba bangunkan. Ketika saya bangunkan ternyata mereka memang sedang tidur nyenyak sekali, kelihatan matanya itu merah kan gitu. Jadi susah sekali dibangunkan Bu Bet. Kadang kita kita pegang pun kita cubit dia tidak merasakan apa yang kita lakukan. Jadi setelah saya hampiri, saya bertanya, kenapa anak ibu tidur di kelas? Dia sambil menggosok-gosok matanya begitu Bu Bet. Dia hanya menjawabnya tersenyum saja gitu. Ya Bu, mengantuk Bu, gitu aja jawabannya. Baik Bu Pit, jadi setelah Bu Pit tanya, ternyata mereka hanya tersenyum menjawab seperti itu ya Bu Pit. Dari hasil pengamatan Bu Pit, apa kira-kira alasan mereka sehingga mereka tertidur saat proses pembelajaran Bu Pit? Ya saya tanya Bu, karena kalau prediksi saya anak yang mengantuk di dalam kelas ini pasti dia kurang tidur kan gitu. Ya. Jadi saya tanya apa semalam anak ibu lambat tidurnya, jam berapa tidurnya semalam? Ternyata mereka menjawabnya rupanya dia tidurnya sudah jam 2 malam, sudah larut malam. Kenapa anak ibu
tidur sampai larut malam. Dia senyum-senyum saja. Jadi Baik Bu Pit, mm-mm. setelah Ibu Pit tanya, jadi dia tidurnya larut malam. Mungkin ada karena ada yang mereka lakukan di malam hari Bu Pit? Oh ya, saya tanya juga Bu Ben, apa yang kamu lakukan di malam hari itu sehingga tidurnya sampai larut malam? Mereka menjawab, nggak ada Bu, katanya kan, nggak ada yang saya lakukan. Tetapi teman-temannya berkata, Bu, dia sering main game online malam-malam Bu, saya lihat HP-nya selalu online, kata temannya kan. Saya tanya lagi sama Ya. anak tersebut, benar begitu nak yang disampaikan teman-teman itu? Kemudian dengan menunduk dia menjawab, ya Bu, katanya kan. Oh, Ya. berarti ini penyebabnya anak ibu sering mengantuk di dalam kelas. Ternyata dia menggunakan HP-nya sampai larut malam Bu Bet. Ini tanpa pengawasan orang tua kayaknya. Baik Bu Pit, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Ibu Pit harapkan dari siswa-siswa Ibu tersebut? Saya menginginkan anak ini di dalam kelas itu tidak tidur dan tidak mengantuk Bu Bet. Supaya dia bisa fokus dalam pembelajaran kan begitu. Jadi dia Ya, tidak ketinggalan dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian tujuan pembelajaran pun bisa dia ikuti dengan baik. nah baik Bu Pit, saya ingin bertanya juga ini Bu Pit, pernah enggak Bu Pit dulu menemui kasus yang sama seperti ini? Ketika dalam proses pembelajaran mungkin juga ada dulunya siswa Bu Pit yang tertidur. Ada Sebelum juga kejadian di anak yang 2 kelas, ada juga di kelas yang lain Bu Bet. ya. Tapi Apa yang permasalahannya berbeda. heeh. Jadi ketika ada menemukan kasus yang itu dulu, apa langkah yang Bu Pit lakukan waktu itu? Waktu dulu itu? Waktu dulu tuh saya pernah melakukan pendekatan terhadap anak tersebut. Mungkin setelah Ya, jam pembelajaran, saya akan memanggil anak tersebut Bu Bet. ya, Saya ya. panggil dan saya ajak berkomunikasi atau berbincang di suatu ruangan supaya mereka Ya, lebih terbuka apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukan hal seperti itu kan begitu. Jadi berarti saya lakukan mereka hal yang bebas untuk seperti itu, meluapkan mereka pendapatnya ya, terbuka. Bu Pit? Ya, berarti mereka Ya, mau bercerita kenapa mereka seperti itu dan mereka sampaikan sama saya HP mereka itu mereka pegang selama 24 jam tanpa ada pengawasan dari orang tua, sehingga di dalam kamar katanya dia asyik main game. Sehingga tanpa terasa waktu sudah larut malam jam 2 malam katanya. Baru saya sudah ngantuk Bu, baru tidur katanya kan. Sehingga bangun paginya sangat susah. Dan ngantuk lagi di nah, sekolah katanya kan. ya. Baik Bu Pit, kira-kira tingkat keberhasilannya kalau kita rating dari 1 sampai 10, dari langkah yang dulu Ibu Pit lakukan, kira-kira tingkat keberhasilannya berapa Bu Pit? Kalau kita rentangkan dari 1 sampai 10. Mungkin dari pembicaraan saya berdua sama anak tadi, mereka mereka menyampaikan dampak negatif dari hal yang mereka lakukan itu. Kemudian mereka juga sudah mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Tetapi perubahannya belum maksimal Bu Bet. Kira-kira mungkin kalau dari 1 sampai 10 mereka mungkin baru berhasil 5 mungkin Bu Bet. Luar biasa sekali Bu Pit. Sekarang kami mau tanya, apa rencana Ibu ke depan dalam mengatasi persoalan yang Ibu hadapi sekarang ini? Apa rencana Ibu ke depannya? Rencana saya ke depan, di samping saya melakukan bimbingan pribadi terhadap anak tersebut,
Kemudian saya juga akan melakukan kolaborasi dengan orang tua. Mungkin bekerja sama dengan orang tua terkait dengan penggunaan HP mereka di rumah. Jadi kita harus punya pembicaraan dengan orang tua kalau anak ini perlu pengawasan orang tua dalam pemakaian HP-nya di rumah. Mungkin kalau sudah jam 9 atau jam 10, HP harus sudah di tangan orang tuanya, Bu Bet. Jadi mungkin dengan pengawasan orang tua seperti itu, anak kan bisa tidurnya lebih cepat dan tidak ngantuk lagi di sekolah nantinya. Mungkin caranya seperti itu yang perlu saya tambahkan, Bu Bet. Kira-kira ada enggak langkah Ibu ke depannya yang lain lagi untuk mengatasi siswa Ibu yang tidur di kelas itu? Ada kira-kira langkah yang lainnya, Bu? Langkah yang selanjutnya mungkin saya akan melakukan pengontrolan lebih lanjut dengan bekerja sama dengan rekan sejawat, guru mata pelajaran lain yang masuk ke kelas itu, Bu Bet. Untuk melihat perkembangan anak itu apakah dia sudah tidak ngantuk lagi dalam belajar. Baik Bu Pit, luar biasa sekali. Sekarang saya mau tanya, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana Ibu ini? Yang mungkin yang terkait dengan permasalahan anak tadi, Bu Bet, saya yang bisa membantu tentunya yang pertama adalah orang tua. Orang tua mereka yang akan mengontrol mereka di rumah dalam pemakaian HP-nya. Kemudian juga guru-guru mata pelajaran yang mengajar mereka di dalam kelas. Baik Bu Pit. Kapan kira-kira Bu Pit mau melaksanakan rencana Bu Pit nih? Saya akan segera melaksanakannya setelah saya masuk ke kelas mereka besok, Bu Bet. Saya akan melakukan pemanggilan terlebih dahulu terhadap anak tersebut. Baik Bu Pit, konsisten seperti apa, komitmen seperti apa yang akan Ibu Pit lakukan agar rencana Ibu Pit ini bisa berjalan dengan baik? Saya akan berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah yang sudah saya temui tadi, Bu Bet. Itu saya akan melakukan pemanggilan terhadap anak. Kemudian saya akan berkolaborasi juga dengan orang tua, yaitu untuk pemantauan anaknya di rumah. Kemudian juga berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah yang juga mengajar anak-anak ini di kelasnya. Baik Bu Pit. Kira-kira dukungan seperti apa yang Ibu harapkan dalam melaksanakan rencana Ibu ini? Dukungan seperti apa yang Ibu harapkan sehingga rencana Ibu itu bisa berjalan dengan baik? Saya berharap orang tua juga punya komitmen yang sama atau keinginan yang sama dengan guru di sekolah supaya anaknya bisa fokus dalam belajar begitu. Jadi kemudian juga dari rekan guru yang lainnya akan membantu untuk memperhatikan anak ini juga dan melakukan bimbingan yang sama dengan saya gitu. Baiklah Bu Pit. Sekarang saya mau tanya, bagaimana perasaan Bu Pit setelah bercerita dengan saya? Alhamdulillah Bu Bet, saya sudah merasa lega dan beban pikiran saya merasa berkurang setelah saya berbicara dengan Bu Bet, saya menemukan langkah-langkah atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Baik Bu Pit, luar biasa sekali. Kira-kira ada yang ingin Bu Pit sampaikan lagi dalam perbincangan kita pada sore ini? Ada kira-kira yang ingin Bu Pit sampaikan lagi? Saya mungkin karena sudah menemukan langkah-langkah atau solusi dari permasalahan yang saya alami, Bu Bet.
saya mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin saya cukupkan sampai di sini mungkin pembicaraan kita, Bu Bet. Dan terima kasih atas bantuan Bu Bet karena dan juga waktu yang sudah Bu Bet luangkan dalam pembicaraan kita ini. Nah, sama-sama Bu Pit, saya sangat senang sekali mendengarkan cerita dari Bu Pit. Karena tidak ada lagi yang akan kita sampaikan, kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.